Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel pembelajaran ini. Kita teruskan uh, video kedua di materi pekan kedua ya, masih di analisis akuntansi. Jadi kalau di video pertama kita membahas tentang institutional framework ya. Jadi yang mendasari pelaporan keuangan itu apa sih gitu. Dan kemudian muncul satu, mungkin bisa disebut kekhawatiran gitu ya, munculnya distorsi atau bias yang akan mengakibatkan laporan keuangan itu walaupun sudah publish, walaupun sudah audited gitu, tetapi sebenarnya tidak mencerminkan realitas atau merefleksikan bisnis dari perusahaan gitu. Karena si penyusun laporan keuangan, dalam hal ini manajemen atau direksi itu punya interest atau punya motif atau punya tujuan gitu ya, yang kita bahas di konsep agency cost theory itu. Nah, ini sekarang kita teruskan di bagian kita explore lagi ya, yang di bagian yang saya sebutkan sebelumnya tadi, yaitu faktor-faktor apa sih yang menyebabkan kualitas dari pelaporan keuangan itu menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan dalam konteks kita akan menganalisis laporan keuangan. Yang pertama, nah ini ya, jadi managers, BOD maksudnya ya, manajemen perusahaan itu memang punya diskresi, punya kewenangan untuk menggunakan standar akuntansi tertentu, bisa memilih metode, misalnya nih metode persediaan gitu ya, itu kan punya pilihan-pilihan di dalam standar akuntansi persediaannya, PSAK 14 ya kalau nggak salah ya. Itu si manajemen bisa memilih yang mana yang mau dia pakai begitu. Nah, di antara pilihan-pilihan ini kan ada implikasi-implikasi tersendiri gitu ya. Atau misalnya contoh pencatatan aset, leasing misalnya, capital lease atau operating lease itu kan sama-sama diatur gitu, sama-sama diperbolehkan di standar akuntansi, dan kemudian pada prakteknya manajemen BOD itu bisa memilih mana yang lebih cocok menurut mereka untuk digunakan. Nah, itu diskresi itu ada, namun dengan diskresi ini kembali lagi memunculkan potensial noise gitu ya. Noise itu berarti kalau kita terjemahkan bebas gitu kan, kebisingan gitu. Jadi bias lah kita bisa bilang dari standar atau dari metode spesifik yang diambil oleh manajemen untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu, itu apakah memang benar merefleksikan karakteristik dari transaksi perusahaan tersebut, atau sudah ada bias kepentingan dari si manajemen tadi itu. Nah ini, di sini kita bisa lihat sumbernya dari mana saja. Yang pertama dari yang itu tadi ya, noise from accounting rules atau accounting standard. Jadi pilihan dari standar akuntansi yang dipilih gitu, itu bisa jadi berbeda dengan nature of firms transaction gitu ya, karakteristik sebenarnya dari transaksi perusahaan. Nah, tadi saya kasih contoh misalnya untuk pencatatan pembelian leasing gitu ya, apakah dicatat sebagai capital lease atau operating lease, itu sama-sama diatur di dalam standar, dan kemudian memang ada syarat-syarat begitu ya, yang dicatat atau dipersyaratkan di dalam standar, kapan harus dicatat sebagai operating, kapan harus dicatat sebagai financing. Itu yang kita bisa baca di standar. Tapi bagaimana itu bisa diaplikasikan di lapangan, itu membutuhkan banyak sekali judgement gitu. Nah, judgement ini kemudian yang bisa diambil, bisa diinterpretasikan oleh si manajer, oleh si BOD. Nah, khawatirnya sekali lagi BOD itu mempunyai perspektif sendiri gitu. Nah, perspektif BOD ini juga sumber dari ini ya, dari distorsi ini, dari bias ini yang ada di saya lompat ke yang ketiga ya. Jadi manager accounting choices itu sumber juga, sudah standarnya itu banyak pilihan gitu, ada beberapa opsi yang bisa dipilih, plus ada potensi dari
manajemen untuk dia bisa menggunakan standar tertentu yang disesuaikan dengan tujuannya gitu. Nah, misalnya apa? Tujuan-tujuan dari manajer itu, insentif-insentif yang membuat manajer itu membuat satu pelaporan keuangan memilih satu standar yang sesuai gitu dengan tujuan mereka. Bisa jadi yang pertama karena debt governance. Debt governance ini terjemahan bebasnya kolateral ya. Jadi yang dimaksud kolateral atau jaminan itu tidak semata-mata yang bentuknya fisik gitu, apakah kemudian tanah, lahan, pabrik gitu, itu satu hal, tapi ada juga jaminan yang dipersyaratkan oleh si bank, oleh si lenders gitu ya, yang bentuknya debt covenant, yang bentuknya itu rasio yang terkait dengan pinjaman. Nah, misalnya debt to equity ratio itu dipersyaratkan dalam pinjaman tidak boleh lebih dari misal nih 70% gitu. Nah, tentu manajemen punya tujuan agar debt to equity ratio itu di maintain gitu ya, di maintain itu berarti dijagain gitu ya, biar tidak melebihi 70%, karena kalau 70% itu artinya default, jaminannya itu tadi terklaim gitu. Nah, ini kemudian menggerakkan si manajemen untuk bagaimana nih caranya supaya debt to equity ratio-nya tetap di bawah 70% dengan menggunakan standar-standar akuntansi yang relevan tadi gitu. Nah, ini sekali lagi bukan berarti ini menyalahi aturan, bukan, karena memang semua itu ada di standar. Nah, engineering dari manajemen saja yang kemudian mereka olah, mereka coba aplikasikan supaya klop gitu dengan tujuan. Yang lain apalagi misalnya kompensasi. Kan ada ya, misalnya dipersyaratkan untuk bisa mendapat bonus tahunan, labanya harus naik misalnya 5% dari tahun lalu. Nah, itu kemudian membuat atau men-trigger manajemen untuk bisa membuat pelaporan keuangan yang mendukung pencapaian tujuan tadi. Terus misalnya kontes for corporate control gitu ya. Jadi kalau ini anak-anak perusahaan gitu, terus kemudian mau dites mana nih yang misalnya efisiensi cost-nya paling bagus, nah gitu-gitu tuh membuat engineering itu juga bisa dilakukan. Atau pertimbangan pajak, kalau ini relatif jelas ya untuk kepentingan perpajakan. Atau bisa juga regulatory consideration, jadi ada peraturan yang men-trigger gitu. Misalnya apa? Misalnya ketentuan tentang lingkungan, menjaga lingkungan, preservation gitu ya. Itu kan membuat perusahaan kemudian bagaimana nih caranya untuk bisa misalnya ini membuang limbah gitu ya. Itu kan diatur dalam aturan lingkungan, ada di regulasi gitu ya. Nah, bagaimana supaya misalnya membuang limbah ini sesuai dengan ketentuan ini, tetapi tidak menimbulkan efek biaya yang besar, karena kan penanganan limbah itu cost-nya besar ya. Nah, kemudian itu bisa men-trigger juga engineering seperti ini. Atau kemudian lagi kalau kita lihat di sini ada capital markets dan stakeholder consideration, jadi tuntutan dari pasar saham dan pemegang saham gitu ya, untuk ini gimana nih perusahaan capaian kinerjanya tahun ini seperti apa. Nah, itu juga pressure tersendiri. Terus kemudian juga bisa competitive consideration, jadi peta persaingan dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang mendorong si manajemen untuk bisa dalam tanda kutip mempercantik laporan keuangan. Nah, itu yang ketiga. Nah, kita tadi dari satu lompat ke tiga, sebenarnya ada juga yang mempengaruhi kualitas itu tadi ya. Laporan keuangan itu sumbernya dari forecast error. Nah, ini murni dari estimasi dari manajemen yang membuat perkiraan. Misalnya apa? Misalnya bad debt expense, allowance for bad debt expense ya, ABDA. Itu kan berdasarkan estimasi saja ya, berdasarkan mungkin historis masa lalu. Ya, kita akan menghitung kalau allowance itu kan untuk masa depan, tapi kita menggantungkan diri dari perhitungan masa lalu. Belum tentu klop, belum tentu cocok. Nah, kalau ada error estimation, ternyata basis historis itu tidak bisa digunakan untuk menghitung allowance bad debt di masa depan, nah itu berarti ada forecasting error di situ gitu. Terus kemudian berikutnya yang kedua, faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan itu kita harus lihat
karakteristik dasar pelaporan keuangan itu kan relevan dan reliable ya. Relevan itu berarti kapasitas dari informasi yang berada atau terkandung di laporan keuangan yang akan mempengaruhi keputusan. Keputusan apa ya? Keputusan investasi ya, karena sudah membaca laporan keuangan. Kalau reliability itu bisa diverifikasi, terus kebenarannya itu bisa ditelusuri gitu ya, dan netral katanya gitu. Nah, masalahnya adalah kadang antara relevansi dan reliability ini itu bertabrakan gitu. Kita harus memilih, kita mementingkan relevansi tetapi mengorbankan reliability, atau kita mementingkan reliability dan kemudian mengorbankan relevansi gitu. Ada trade off istilahnya. Trade off. Apa contohnya? Contohnya adalah misalnya nih yang barusan kita bahas tadi tentang misalnya allowance for bad debt. Ini kan kita harus mereport forecast ya, harus mengestimasikan berapa sih allowance for bad debt gitu. Nah itu kita lebih cenderung untuk dengan memforecast bad debt itu kan relevan untuk pengambilan keputusan ke depan. Jadi diperkirakan kira-kira tahun depan itu piutang tak tertagihnya misalnya sebesar 10% dari total gitu ya. Itu relevan. Tapi apakah bisa kita andalkan? Beneran nggak bisa 10%? Ini belum tentu. Nah itu di sisi itulah kita bisa melihat bahwa reporting forecast itu reduce reliability gitu, mengurangi tingkat keandalan. Kenapa ya? Karena hanya forecast, belum tentu penyisihannya itu tadi sesuai begitu. Nah, karena sebab-sebab inilah, maka kemudian kita perlu melakukan yang namanya analisis akuntansi atau accounting analysis, yang itu merupakan bagian segitiga kedua di dalam metodologi analisis keuangan ya, yang terdiri dari 4 analisis. Demikian diskusi tentang background faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang kemudian menjadi latar belakang triggering gitu ya untuk kita melakukan analisis akuntansi. Kita lanjutkan di video ketiga di pekan kedua mengenai analisis akuntansi itu sendiri. Tapi sebelumnya kalau ada pertanyaan tentang materi ini silahkan post di kolom komen di bawah. Terima kasih.